yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Horas dihita sahaluhutna ruasni huria ni tuhatta na hina holongan. Namar pungu dohita muse sadarion di partangyangan sektor online. Marlas ni roha mahamuna, marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem. Jalam marolop-olop mida ibana sude hamu ale akan holong roha di ibana. Hupuji hami maho ale Tuhan debata silehon las ni roha di hami. Asini roham dona panguluhon hami. Asini roham ni debata dona panguluhon hita. Tahalason ma pambahenan nai tungoluta tapuji ma asini rohanai. Hamu amanami inanami dohot sude namar pungu di bagas tabe. Tapahibul ma roha dohot pikirata lau puji ibana martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Marende mahita sian buku ende nomor 467 ayat sada dohot ayat 2.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marlas ni rohama hamu rap dohot Yerusalem, jala mar olop molop nida ibana sude hamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha sisutu marap dohot ibana sude hamu, ale akana marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku di akana mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu pada puhon jolma dohot debata, hu puji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho alani saluhut nabi nahenmi, patupahon hangoluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hu pikiri hami toktong natinonmu dohot hama matem. Asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong. Jala asa maroha holongan hami huhut mandok mauliate tuho. Asa Allah hami manginghuthon horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salhut huria, nong tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nyon rodi saleleng ni lelengna. Amen. Turpuk dihita di partang yata saderion, imana dia enet sia nopat nusa 20 sada ayat 41 ayat sia, marsihat soring mahita manjaha. Jadi bohat manasida sian dolok ormanolus dalan dopak laut arum, asa mangaliat pasidung luat ni halak erom gabe urhing maroha ni bangsoi di tonga dalan. Dungi marmungut-mungut bangsoi dopak debata, dopak si Musa. Buasa tuntang ihononmu na hami nakok sian asamate hami dianguluna au roha. Aiso manang adong sagu-sagu manang aek dison, jalanunga gine-gine ate nami midasagu na giako. Dungi di tongos Jehovah mah tutonga-tonga di bangsoi aka ulok tulung api akana mamarguti bangsoi gabre marmatean mansai torop sian Israel. Dungi robe bangsoi manopot si Musa akanin nama nunga mardosa hami alana marmungut-mungut hami dopak Jehovah dopak ko martami yang ngaho tu Jehovah asa dipadao sian hami ulok rupupu. Jadi martangi yang maisi Musa bangsoi. Dungi Roma hatani Jehovah, bahen madiho sada ulok tulung api, jala sakoton mai tu haul partonggol. Ia adong manangise nahona pargut jala dibereng tusi ikon mangolu ibana. Jadi disumasi Musa masa dok ulok jala disakoton mai tu hau partonggol. Jala ia adong manangise na pinurgut niuloki jala dibereng dopak ulok tembagai laos mangolu mai iba. Ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalana upersa. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 765 ayat sada. Así
asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, imamat dongani hamu. Amin. Barita nauli nagabe ojahan ni jamita di pertangyangata di budarion dienetma sian Efesus bidu 2 memuka masian ayat sada sahat rodi ayat 10 mersikat sorin mahita majaha hamu pe nungamate hamu najolo hinorkonni akka pangalosion dohot dosa muna on muna marguru tutik kini hasiangano mangihuton lomo-lomo ni namarwaso di aunggoango ima tordi na mangulan wae di bagasan akka sosial hata rapon nasida donang kita sasudena najolo magulakon akka hisap-hisap ni dagikta dina taturut lomo-lomo ni dagingiro disakap-sakap na jadi anak siri masad dohita sian bakkohian dusun akka na asing alai anggo debata para sirawa bulundo jala parholong roha nabalga maradopon hita jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita akan nong mate di bagasan akka pangalausion nasian asin rohana do upahen na malua hamu gabe rap di pangulu jala rap di pabangkit hita tugonggoman banu gijang di bagasan Kristus Yesus laus patudu honon na do di akatiki na neng rodo pesurung ni hamoraun ni asin rohana di habasaun nai maradupon kita di bagasan Kristus Yesus. Ai sian asini rohado umbai malua hamu dalan hapor seaon jalada binahen muna silehon-lehon ni debatado. Datung sian parulau ni asa unang adong na mamuji diri. Ai jadi-jadian na dohita akan antinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulau naninggan hita ai akka ido pature di batahian asa diparangehoni ido sahatna dido Yesus tuhita na martua iman naulo manangikon hatani di bata jala mangulakon di bagasan ngulu siganu pari kamu manami inanami ala rekaman online don dang adong pola di jolo nami ruas ala ni hubuk kahabi ma izin masker nami hamu amba nami ina nami rodi sudehi tanwaing napungu di bagas tabi na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di pasahat Apostol Paulus surat naon dinalako marmahani ruas ni Huria na adong di Efesus sekaligus naing dohonon ni Apostol Paulus saluhutna sadok hinorkon ni asi ni rohana sabing do daktar bahen manang naise lahu palua kondirina sian ihot ni sibulis daktar bahen manang naise pe lahu palua kondirina sian ihot ni haguguun ni portibion hamu dongan nakin takas do tapay hutikot didok lahu paingoton ruas na adong di Efesus molo na jolo sa sitong na nunga mate hita hinorhon ni aka pangalasiyon. Dulu sebenarnya kita sudah mati, tetapi sekarang tidak.
Kenapa Rasul Paulus mengatakan dulu sebenarnya kita sudah mati? Karena kita ada dalam ikatan kejahatan. Kita ada dalam lingkaran dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian. Oleh karenanya, kalau orang hidup dalam ikatan dosa, ikatan kejahatan, ikatan maut, itu sama dengan dia sudah mati. Tapi karena kita sudah menerima Yesus, maka kita juga menerima anugerahnya. Yesus telah menyelamatkan kita dari ikatan dosa. Yesus telah melepaskan kita dari cengkeraman maut. Sehingga dulu kita mati, tapi sekarang tidak. Karena perilakumu, karena perbuatanmu, kamu hidup di dalam kesukaan hatimu, bukan di dalam kesukaan hati Tuhan. Kamu mentaati hati dan pikiranmu, tidak mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karenanya, dulu kita adalah orang-orang durhaka. Dulu kita adalah orang-orang durhaka, tetapi sekarang tidak lagi. Dulu kita adalah orang-orang yang sangat benci dengan Tuhan, tetapi sekarang tidak lagi. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oleh karenanya Rasul Paulus mengatakan bahwa sekarang kita sudah menjadi orang yang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus pun menyatakan, kalau dulu kita tidak terhitung bagian daripada anak-anak Tuhan, sekarang kita adalah bahagian daripada anak-anak Tuhan. Kalau dulu kita tidak akan menerima kekayaan Tuhan, sekarang kita ada dalam kekayaan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berapa lama lagi kita akan masuk masa Tuhan Yesus. Kita akan memasuki Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib, sampai kepada Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dan kemudian sampai kepada Paskah. Tentu itu semua ingin mengingatkan kita bahwa memang Tuhan Yesus itu sudah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya hanya untuk memberikan kehidupan kepada kita. Itulah sebabnya topik pertanyaan kita ini dan mengarahkan kepada minggu Letare, dikatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kebaikan Tuhan Yesus itu nyata-nyata memang untuk menghidupkan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah merasakan kehidupan yang kita terima dari Tuhan Yesus itu, tentu amatlah tidak patut kalau kemudian kita merasa ketakutan untuk menghadapi tantangan yang ada dalam hidup ini. Coba kita lihat bagaimana Paulus itu dianiaya, bagaimana Paulus itu diancam untuk dibunuh, bagaimana Paulus itu ditangkap, dimasukkan ke penjara, dibelenggu,
pintu selnya dikunci dengan rantai, pintu-pintu penjara, dan suatu ketika ada gempa. Terjadi gempa yang dahsyat, sampai-sampai pintu selnya pun, bahkan pintu-pintu penjara kemudian rontok atau rusak, dan semua terbuka. Sampai-sampai kepala penjara pun berniat akan bunuh diri karena ketakutan para napi telah melarikan diri. Biasanya orang kalau dalam penjara itu yang ada dalam pikirannya adalah kapan aku bebas. Kalau aku bebas, aku bahagia. Ada kesempatan nih untuk bebas. Tapi Rasul Paulus tidak melarikan diri, saudaraku. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak melarikan diri. Dia tinggal di dalam. Karena apa? Karena dia sudah menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Tanpa harus menunggu keluar, dia sudah menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir kalau dia di luar, dia bebas, dia bahagia. Rasul Paulus tidak, dia sudah menemukan keselamatan yang sesungguhnya itu. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita benar-benar diingatkan, karena anugerah Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan kita. Oleh karenanya tidak perlu lagi memikirkan ada keselamatan kecuali hanya di dalam Yesus. Itulah Minggu Letare itu. Sai asini rohani debatado na panguluhon au. Luar biasa saudaraku. Ini tentu memberikan semangat kepada kita yang sedang menderita, yang sedang menghadapi pandemi COVID, yang sedang mengalami banyak tantangan karena penyakitkah, karena keuangankah, karena pekerjaankah, atau karena apapun itu. Kita tidak perlu panik, karena Rasul Paulus pun telah menyingkirkan semua kepanikannya dengan fokus bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan manusia itu. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita untuk memfokuskan hati dan pikiran kita dengan perkataan dulu kita sudah mati, tetapi sekarang kita sudah hidup. Di awal pertangyangan yang kita lakukan secara online ini, pertangyangan pembuka di tahun 2021 ini, mungkin kita berharap kapan ya kita akan pertangyangan atau ibadah keluarga, ibadah sektor secara online. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini kita dengan tekun mendengarkan khotbah ini di rumah kita, di kantor, atau dimanapun kita berada, kita harus bisa menerima apa yang dikatakan oleh kesaksian firman lewat Rasul Paulus ini dengan mengatakan, dulu kita sudah mati, dulu kita tidak milik Allah, dulu kita tidak menerima kekayaan dari Allah itu, tetapi sekarang kita sudah diselamatkan. Dulu kita hidup dengan apa yang kita pikirkan, kita tunduk kepada apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Sekarang kita tidak. Kita sudah disebut jemaat Allah, jemaat Efesus,
Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap, atau sebut nama gerejamu satu persatu. Gereja itu adalah milik Kristus. Gereja itu adalah kepunyaan Kristus. Kepala gereja itu adalah Kristus. Kalau kita itu adalah milik Kristus, kalau kita itu adalah kepunyaan Kristus, maka kekayaan Kristus itu adalah milik kita juga. Sehingga dengan demikian tentu kita patut berbahagia. Memang benar, Ia telah menyelamatkan kita. Memang benar, Ia telah memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, kita telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang datangnya dari surga, Ia mau merendahkan dirinya hanya karena ingin menyelamatkan kita. Yesus yang datang dari surga itu, Dia tidak memperbesar-besar kealahannya, tapi Dia tunduk. Bahkan Dia pun mengatakan, biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Semua itu hanya untuk menyelamatkan kita. Itulah yang dikatakan anugerah itu. Kasih Allah tanpa perlu kita bayar. Kasih Allah tanpa perlu kita tebus. Tapi justru Ia yang menebus dosa kita lewat pengorbanannya. Sekarang saudaraku, yang dituntut dari kita adalah kesadaran kita. Dulu kita sudah mati, sekarang kita hidup. Dulu kita hidup dalam dosa, berarti sekarang jangan lagi hidup dalam dosa. Dulu kita ada dalam lingkaran kejahatan, sekarang jangan lagi. Kita harus hidup dalam lingkaran kerajaan Allah itu, saudaraku. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Yesus merendahkan dirinya, akhirnya Dia meninggikannya dan membuat nama, segala nama yang ada di dunia ini ada di atas semua itu, ada nama Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita mengatakan Yesus itu adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib, karena Dia sudah merendahkan dirinya dan ditinggikan oleh Yesus. Sehingga apapun yang kita katakan hebat di dunia ini, tetap Yesus itu lebih hebat, saudaraku. Supaya Yesus yang telah menyelamatkan itu menjadi sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan kita. Nah, inilah saudaraku nasihat yang besar, nasihat agung yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan termasuk kepada kita. Kita mulai jalani hari-hari kita di tahun 2021. Di minggu pertama bulan Maret ini, kita tidak merasakan bahwa perjalanan COVID ini sudah 1 tahun. Saya masih ingat persis tahun lalu pertanyaan HKBP Cipayung Cilangkap itu adalah tanggal 12 Maret, hari Kamis. Kemudian tanggal 15 ibadah terakhir. Harusnya kita melakukan juga pertanyaan tanggal 19 Maret. Tapi semua sudah dilarang atau tidak langsung lockdown, saudaraku. Terakhir kita tanggal 12 Maret pertanyaan tatap muka. Sekarang sudah tanggal 11 Maret. 1 tahun, saudaraku, tidak terasa. Tetapi bagi orang yang membesar-besarkan kepanikannya, maka dia rasa telah lama sekali.
Tapi kalau kita nikmati semua penderitaan ini, semua tantangan ini, pandemi ini, kita jalani sambil menikmati anugerah Tuhan itu, maka tidak terasa, saudaraku. Biarkan saja pandemi ini mau kapan, mau berapa lama, tapi semangat kita justru akan menaklukkan ketakutan kita terhadap pandemi. Karena semangat anugerah Yesus itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak usah takut lagi. Dulunya kau sudah mati. Dulunya aku sudah mati. Dulunya kita sudah mati. Sekarang kita sudah dihidupkan lewat anugerah Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya Yesus pun mengatakan dalam bahasa Batak sangat jelas. Nama ngulu dona porsiai nang pe mate ibana. Orang yang percaya itu sesungguhnya dia hidup, walaupun faktanya dia mati. Diantar ke Pondok Rangun, diantar ke Pondok Kelapa sana, diantar ke Tanah Kusir, diantar ke San Diego Hill, dibawa pulang ke kampung halaman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, asalkan kau hidup di dalam anugerahku, asalkan kau hidup di dalam lingkaran kasihku, sesungguhnya kehidupanmu tetap menjadi milikmu. Karena memang Yesus itu yang kita imani, yang kita sembah itu sudah memberikan kehidupan kepada kita. Itulah anugerah itu, saudaraku. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Ayo saudaraku, semangat kita jalanilah terus hari-hari kita ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita. Karena sekali dia menderita, sekali dia menyerahkan dirinya buat kita, maka untuk selama-lamanya kita akan memperoleh kehidupan dan sukacita yang luar biasa itu. Bagi saudara yang sekarang sedang tergeletak karena terpapar penyakit apapun, termasuk terpapar karena penyakit virus corona, jangan pernah putus asa, tetaplah semangat. Yesus pun sudah menyelamatkanmu. Bukan berarti karena penyakit yang sekarang sedang ada dalam tubuhmu maka kasih Yesus itu hilang. No. Kekuatan apapun yang ada di dunia ini, itu semua sudah dikalahkan oleh anugerah Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada murid-muridnya, berangkatlah, jalanilah hidup ini, melangkahlah sampai ke ujung dunia. Banyak tantangan yang kau hadapi, tetapi ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu yang besar yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan, Engkau begitu baik. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami, memampukan kami untuk terus berbuat yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat kesaksian firman-Mu yang meyakinkan kami betapa kami sudah diselamatkan. Dulu kami orang yang suka dengan dosa, sesungguhnya telah mati. Tetapi lewat anugerah keselamatan yang dari Yesus, sekarang kami telah menjadi manusia yang hidup. Oleh karenanya Tuhan, berikanlah kepada kami kesetiaan untuk terus meyakini akan anugerah-Mu itu. Ya Allah yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, hidup kami, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Perjalanan kami Tuhan di tahun 2021 ini, tidak hanya kami berangkatkan lewat ibadah tahun baru, tapi sekarang pun kami akan berangkatkan juga lewat ibadah keluarga, lewat pertanyaan sektor secara online. Tuhan yang di surga, setahun telah berlalu kami mengadakan pertanyaan atau ibadah keluarga secara online. Tuhan yang di surga, kami tidak tahu seberapa lama lagi kami akan melakukan ibadah keluarga secara online.
Karena kami rindu Tuhan tatap muka. Kami rindu Tuhan ingin datang ke rumah sahabat kami, ke rumah saudara-saudara kami seiman, Tuhan yang di surga. Sekalipun Tuhan pandemi ini masih berlangsung lama dan panjang, Tuhan tetaplah berikan semangat bagi kami untuk melangkah hidup kami. Karena kami yakin Tuhan telah menyelamatkan dan memberikan kehidupan. Oleh karenanya tantangan apapun yang kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk dapat menghadapinya, dapat melewatinya, sekaligus Tuhan menaklukkannya lewat kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang terpuruk, terpapar penyakit apapun, termasuk karena terinfeksi virus corona. Tuhan berkati mereka, berikan yang terbaik bagi mereka. Tolong Tuhan berkati obat yang dipakai dan yang dimakan dokter, para medis, agar mereka semua Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan bencana banjir, bencana alam, gempa bumi, termasuk Tuhan gunung yang mengeluarkan larva atau uap panas. Tolong Tuhan, biarlah orang-orang yang menjadi korban yang harus mengungsi, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka, dan Engkau mau meyakinkan mereka bahwa anugerah-Mu juga tetap nyata bagi mereka. Kami serahkan Tuhan kepadamu semua doa kami ini dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1 dan ayat 2. Mahita madok tangiyang napinuda kun ni Tuhan Yesus tuhita. Ali amanami na di banua kijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma haracawmu. Say saut malomo ni roham di banua tungaun sungon na di banua kijang. Leukon matu kami sadaron hanguduon siapari. Sesa madusa nami sungon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Unang kami tugigon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajaon, do hot hagugoon, rodia sangapon sa liling nililing na. Amen. Dito nga ni asin ni Rohan ni Tuhan Jesus Kristus, dohot holong ni Rohan ni Debata Ama, dohot parsauran ni Tod di Porbadia ma hamu. Amen. 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 Hamu amanami inanami moliatema tado tutuhatta ala diluas dohita lako madohoti
pertaniangan sektor online na perjulo di bagasan taonon. Agiat niyan marhite-hite pertaniangan non lemmer tabba semangata lahu madalani ari-ari tanang pegudang akka hamaulon. Alali hupengot hamima toktong mahita yang huton peraturan protokol kesehatan 3M memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Kami au padita ludu HM Simanjuntak. Situa BO Nenggolan, dohot pemusik, song leader, dohot soundman multimedia, pasahaton tuhita saluhutna. Horas. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat.